orang di sini semua yang itu yang pas keluar dari yang satu Ada juga dari drive. Oke guys, ada juga teman-teman dari drive yang peduli kemanusiaan. Ya, terima kasih sudah hadir. Ya. Oke, luar biasa perkembangan drive di Toraja. Oke guys, weh, kanting-kanting semua ini. Semoga doa-doa kita boleh mengantar beliau untuk sampai ke hadirat Allah dan memperoleh rahmat istirahat kekal. Mari kita mengikuti misa perayaan Ekaristi ini dengan hikmat bagi kita semua, entah itu kita beragama Katolik atau bukan. Yang penting kita dalam iman masing-masing, kita sama-sama berdoa. Dan pada saat ini kita mengikuti dengan hikmat. Kita semua yakin dan percaya doa-doa kita dalam iman apapun sungguh berkenan kepada Allah untuk mengantar orang tua kita ini.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, segenap rumpun keluarga yang berduka, pada hari ini kita melaksanakan perayaan Ekaristi, Requiem, dan pemberkatan jenazah untuk mengantar orang tua Ibu yang terkasih, Ibu Margareta Tandek atau yang biasa kita sapa Mama Ical. Orang tua kita ini telah meninggal dalam iman akan Kristus. Kita semua yakin dan percaya apa di luar jangkauan kita sebagai umat beriman. Kita pun menyadari bahwa kita tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Namun satu hal yang pasti bahwa kita semua meyakini Tuhan selalu hadir, menyiapkan, membimbing, dan memberi peneguhan iman kepada kita. Untuk itulah kita datang untuk berdoa. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini Allah berkenan menerima orang tua kita ini dalam persekutuan para kudus di surga. Semoga Allah berkenan memberikan kepadanya rahmat istirahat kekal, dan semoga Allah pula memberikan kekuatan dan peneguhan iman kepada kita, khususnya kepada segenap rumpun keluarga, suami dan anak-anak dalam menjalani hidup selanjutnya. Semoga berkat Allah terus-menerus tak henti-hentinya membimbing dan menyertai kita. Mari saudara-saudari yang terkasih mengawali perayaan Ekaristi Requiem ini. Terlebih dahulu sebagai umat beriman, kita semua hening sejenak di hadapan Allah. Kita bersama-sama mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, sumber kehidupan kami. Putramu Yesus Kristus telah mengalami kematian, masuk ke alam maut, dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, kami pun berharap mereka yang telah meninggal juga mengalami kebangkitan seperti Kristus Putramu yang bangkit dari alam maut.
Ya Allah, kami semua pada hari ini datang kepadamu untuk memohon rahmat istirahat kekal kepada orang tua kami, Ibu Margareta Tandek atau Mama Ical yang telah meninggal ini. Semoga kiranya Engkau melimpahkan rahmat istirahat kekal kepadanya. Semoga kiranya Engkau membimbing dan menyertai dia, sehingga ia pun dalam perjalanan dapat sampai kepadamu. Semoga Engkau menempatkannya di sisi kananmu, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Engkau berkenan menerima dia dan memperkenankan dia berbahagia dalam persekutuan para kudus di surga. Ya Allah, limpahkanlah pula kekuatan dan peneguhan iman kepada kami semua, khususnya rumpun keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan dan peneguhan iman itu sungguh-sungguh menguatkan kami dalam situasi duka ini, sehingga kehidupan yang akan kami jalani selanjutnya selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kedua Makabe. Pada waktu itu, Yudas panglima Israel mengumpulkan dana dan mengirimkan 12.000 uang perak ke Yerusalem supaya dipersembahkan kurban untuk dosa orang-orang yang telah gugur. Ini sungguh perbuatan yang bagus sekali, sebab Yudas percaya akan kebangkitan, sebab seandainya ia tidak yakin bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan sia-sia doa untuk orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pengajaran yang amat indah bagi sekalian orang-orang yang meninggal dengan takwa. Ini sungguh sesuatu pikiran yang baik dan suci. Dari sebab itu Yudas mengadakan kurban sisil untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, ada kasih setia.
jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Hendaklah kamu laksana orang yang menunggu tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika ia tiba-tiba datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika Tuan itu datang. Sungguh, Tuan itu akan mengikat pinggang, mempersilahkan mereka makan dan melayani mereka. Dan kalaupun ia datang tengah malam atau dini hari, serta mendapati mereka dalam keadaan yang demikian, maka bahagialah hamba-hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, tentu saja dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu pun selalu bersiap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini
dekat rumahnya kembali ke atas. Dia sedia lebih dari sekedar sudah sedia berdoa, tetapi sedia dan kita bahwa meskipun pengalaman hidup yang kita alami dengan begitu berat, mungkin sungguh-sungguh tidak sanggup untuk dijalani. Tapi yang kita percaya kita semua selalu berada dalam lindungan dan pengampunan. Kita percaya pula saudara-saudara kita, mereka yang mengalami peristiwa ini, Kita cas dulu. Kita mulai lagi di stop. Ini kita mulai lagi di akhir ini.